Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar yang ada di ujung sana? Kita kembali lagi di FB Live bersama Sinergia Konsultan. Hari ini kita spesial karena kita ngomongin work from home. Siapa? Boleh dong yang di rumah atau yang lagi di mana aja yang lihat live ini sambil komen di kolom komentarnya. Apakah teman-teman lagi work from home sekarang atau masih ada di kantor dan segala macamnya gitu ya. By the way, saya Marcel di sini dari Sinergia Konsultan. Saya akan jadi host dan akan menemani diskusi bersama para pembicara kita hari ini. Kita akan diskusi bersama-sama, kita akan sharing bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman, kalau sudah mendengar suara saya dengan jelas, please komen apakah suara saya cukup jelas. Nah, sambil saya juga ngecek-ngecek di FB saya apakah suaranya sudah cukup jelas dan terdengar. Oke, ini boleh dong yang mulai datang di FB kami, hadir di FB kami, mulai komen-komen juga. Apakah sudah cukup jelas? Halo, di sini juga sudah ada pembicaranya datang. Ada Bu Mariati. Hai Bu Mariati, boleh dengar suaranya? Oh, Bu Mariati pasti di rumah ya? betul banget. Itu kelihatan pintu kamarnya soalnya. Banyak tempelannya kan. Bener gitu. Sudah berapa lama Bu work from home? Sudah berapa lama? Tepatnya sejak anak-anak mulai sekolah dari rumah. Sudah jadi sebulan lebih ya? Lebih. Sebulan lebih ya? Lebih. Oke ya. Semoga tidak seperti video yang sudah dibagikan, kepalanya berasap. Saya lihat dari sini kayaknya cukup aman, tidak ada yang berasap di sana. Ya, dan ada lagi satu pembicara kita hari ini, kita akan diskusi bareng-bareng, itu bersama Bu Amelia. Hai Bu Amel. Halo semuanya ya. Bu Amel kayaknya kalau dari background-nya bukan di rumah. Di kantor hari ini. Oke. Social distancing nggak Bu? Physical distancing. Saya makhluk sosial soalnya. Nggak bisa ya kalau social distancing ya? Nggak bisa, nggak tahan. Nah, ini sama nih kayak pembahasannya hari ini akan kita bahas gitu. Dan sebenarnya selain Bu Mariati dan Bu Amel, kita punya tim Sinergia yang lain ada di belakang layar. Saya juga mau menyapa, halo Mas Wisnu. Halo Bu Marcel. Hai, pasti lagi di rumah kan? Iya, betul sekali. Kayaknya belum mandi ya? Oh, salah ya pertanyaannya. Sudah dong, dari pagi. Meskipun WFH itu harus rajin mandinya. Oh, gitu ya, yang biasanya mandi sehari sekali, kalau WFH jadi sehari 3 kali gitu. Karena nggak ada kegiatan lain gitu, mandi doang. Oke. Nah, selain Pak Wisnu gitu ya, kita juga punya tim lain di belakang ini, di belakang layar ada Fata di sana yang akan menjaga proses dari live FB ini supaya kita bisa live dengan aman dan nyaman, teman-teman juga bisa diskusi dengan aman dan nyaman. Jadi sekali lagi teman-teman yang sekarang lagi nonton FB ini, boleh dong share di kolom komen apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas di sana. Komen jelas, Sel. Boleh dong tanya juga apa kabar, Sel, gitu. Kayaknya aku sedih banget gak ada yang nanyain kabar gitu. Gitu. Boleh juga nyapa Bu Amel, Bu Mariati, apa kabar Bu, gitu. Kepalanya belum berasap kan. Gitu ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas balik lagi soal tips working from home gitu. Yang mana ini pasti challenging banget sebenarnya buat semua yang biasanya punya rutinitas ke kantor sehari-hari atau beraktivitas di luar rumah lah ya. Atau sebenarnya aktivitas di dalam rumah, cuman anak-anaknya nggak di rumah. Jadi anak-anaknya sekolah gitu. Jadi macem-macem bentuknya. Maka ini jadi satu kebiasaan baru gitu. Yang mana kalau kita jam 8 sudah ada di kantor, ini jam 8 masih cuci-cuci misalnya. Atau ya sebenarnya jam 7 udah mandi, udah siap-siap gitu, tapi ini jam 7 masih enak-enakan di kasur gitu. Tantangannya banyak banget dan sebenarnya kita punya satu normalitas yang baru gitu ya kalau kita bisa bahas, apalagi dalam waktu 30 hari ini cukup panjang begitu. Nah, yang buat thank you. Saya mau menyapa juga teman-teman yang sudah komen di kolom komentar kami.
sudah datang juga di live ini. Thank you Bu Meta, Mbak Josephine, Pak Errol, thank you udah hadir juga di sini. Nah, kita hari ini mau bahas tentang working from home, gimana kerja kejar targetnya kantor, tapi tetap rumahnya aman. Atau sebenarnya kita mau balik, mau rumahnya aman dulu atau kejar target kantor dulu. Ini dilematis ibu-ibu kayaknya ya. Atau bapak-bapak juga? Bapak-bapak juga. Juga. Oh, oke. Jadi Mas Wisnu juga mengalami hal yang sama, dilematis gitu? Iya sih, ada dilematisnya memang. Oke. Jadi nggak cuma ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak juga ada yang mulai kangen sama dunia luar? Sangat Boleh, kangen Ibu. Sangat kangen. Bu Amel kangen nggak sih? Wah, jangan ditanya ya, ngempet itu. Jangan ditanya lagi, kayaknya udah. Iya, saya udah mati gaya gitu kan. Mati gaya. Mati gaya, oke. Sehari-hari urusannya jadi beda ya sekarang adalah nyiapin sekolah anaknya. Oke. Nah, sambil kita nanti selama live, Bapak Ibu juga boleh kalau mau bertanya dengan Bu Mariati dan Bu Amel gitu ya terkait dengan working from home, gimana caranya kejar target versus ngurusin rumah, bahkan ngurusin anak di rumah, silahkan langsung aja di drop di kolom komentar, jadi kita bisa bahas ini bersama-sama. Oke, kalau gitu saya serahkan supaya nggak kepanjangan lagi ke Bu Mariati dan Bu Amel untuk bawain sesinya hari ini kita mau ngomong apa. Silakan. Okay. Bu Mariati dulu aja kali ya, yang beneran dari rumah. Boleh, silakan Bu Mariati. Oke, thank you Marcel. Kita kayaknya bisa tektokan gitu ya Bu Amel ya gitu. Jadi ya. Saya akhirnya work from home itu semenjak anak-anak memang harus belajar di rumah. Kalau nggak salah itu 16 Maret gitu ya. Jadi udah hampir sebulan setengah gitu ya. Awalnya happy gitu ya. Awalnya happy karena bisa deket dengan anak-anak gitu ya. Tapi kemudian dengan bertambahnya pekerjaan alias target gitu ya, dikejar-kejar banyak hal, apa yang jadi ekspektasi itu beda dengan realitanya gitu ya. Nah, ini saya punya satu gambar gitu yang menunjukkan apa yang diekspektasikan ternyata beda dengan kondisi yang ada gitu. Jadi harapannya kalau kerja di rumah itu bisa duduk di tempatnya gitu ya, bisa buka laptop harapannya dengan tenang gitu ya. Tapi ternyata itu laptop itu bisa di ruang makan gitu kan, di meja makan, bisa di deket dapur gitu kan sambil nyambi gitu ya. Ya, mungkin bisa dilihatin slide berikutnya Pak Fatah. Nah, itu ekspektasinya. Nah, belum lagi harus cuci-cuci gitu ya. Jadi banyak hal yang ternyata apa yang diekspektasikan itu beda dari realitanya gitu. Dan tantangannya itu juga banyak banget gitu. Nah, ada di slide selanjutnya, ini kalau bapak-bapak bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena dia juga masak nasi gitu kan. Nah, di slide selanjutnya, nah ini tantangannya gitu ya. Ini kerja dari mana? Kerja dari kamar gitu ya, sambil ngurusin anak-anak di belakangnya. Jadi tantangannya sebenarnya saat di rumah itu banyak banget gitu. Nah, saya mencantumkan di situ ada beberapa sih tantangan gitu ya. Salah satunya fasilitas nggak terbatas gitu ya, karena memang tidak semua orang punya ruangan yang besar, rumah yang besar untuk bisa benar-benar duduk di punya tempat space sendiri gitu ya. Nah, dan juga kadang-kadang karena anak-anak juga bersekolah dari rumah, itu mereka juga ada tugas, jadi itu bisa tumbuk-tumbukan semuanya. Jadi tantangannya nggak konsen lah dan segala macam, banyak hal yang awalnya jadi 3 hari lah saya happy dengan itu, terus mulai roaming gitu kan, wah ini ternyata juga challenging berada di rumah dengan anak-anak, dan juga bekerja. Kalau dulu aktivitasnya sebenarnya pagi, nyiapin anak-anak berangkat sekolah, masih bisa selonjoran sebentar gitu ya, untuk terus kemudian lanjut ke kantor. Sekarang nggak bisa selonjoran, kapan lagi selonjoran gitu ya. Itu rutinitasnya jalan terus. Itu. Nggak tahu kalau Bu Amel gimana nih pengalamannya? Pasti sih aktivitasnya berubah gitu ya. Biasanya kalau kerja di hari-hari biasa ya, normally itu kan rutinitas sudah terbentuk ya.
Dan ketika anak-anak nggak sekolah itu kan persiapan, maksudnya tidak pergi ke sekolah itu persiapannya jadi panjang. Mungkin di awal minggu itu masih ya relatif ngikutin, tapi begitu mulai ada online session juga yang anak-anak harus ikuti dari rumah. Ini kan transisi juga ya. Selama ini kita struggling ngajarin serta online session kita itu untuk join Zoom, sekarang ngajarin anak-anak gitu. Nah, jadi benar-benar next year nungguin gitu. Terus aktivitas lain itu perasaan loh ya, perasaanku sih. Kayak nyiapin makanan itu memang lebih banyak ya. Oh, serius? Jadi lebih banyak makan? Karena mungkin biasanya kalau aku hari-hari karena suamiku kerja, jadi nggak ada pagi nggak makan di rumah, siang nggak makan di rumah, anak-anak siang nggak makan di rumah. Karena mereka makan di sekolah gitu. Tapi kan sekarang jadi perasaan gas itu satu tabung gas biasanya habis kayak sebulan juga baru habis, kan nggak sampai sebulan kok habis ya gitu. Karena masak semua di rumah sih. Itu yang kerasa banget kalau di rumah. Buset, urusan permasakan ya ini. Terus kalau ritme kerja itu awal-awal jadi kayak gampang gitu ya. Ini mau ngapain ya gitu. Tapi senang juga sama teman-teman Sinergia, adaptasinya cepat banget. Walaupun aku tahu banyak transisi, buat saya sendiri juga sih ya. Apa ya? Sama dengan Bu Mariati sih. Di awal aku termasuk workaholic sih ya. Di awal aku khawatir dengan mampus deh, kayaknya jadi nggak sibuk nih gitu. Hobi banget ya sibuk ya. Tapi ternyata kayaknya lebih sibuk daripada sebelumnya. Justru lebih sibuk karena mesti harus lebih kreatif gitu. Buat saya kekhawatiran kalau saya nggak ngapa-ngapain itu terus hidup saya jadi gimana gitu. Ini saya curhat kan ya. Ini curhat yang bikin orang Indonesia ya. Gitu. Ada ibu psikolog jadinya. Aku gantian curhat dong, boleh. boleh. Mumpung ada Sinergia Development Center di sini ya. Ya. Kapan lagi? Betul. Nah itu kalau dari aku sih, ya banyak lagi tapi ya itu yang aku bisa share dulu kali. Oke. Bu Mariati boleh dilanjutkan. Oke, ya itu beberapa hal yang saya pribadi temui gitu ya, tantangan saya saat work from home maupun juga curhatan mama-mama nih gitu ya. Karena ternyata di grup gitu, itu mama-mama banyak curhat gitu ya, apalagi Mas Menteri itu sudah memunculkan satu statement bahwa kemungkinan sampai akhir tahun, what? Semua langsung teriak gitu ya. Ini harus gimana lagi gitu ya. Gitu. Jadi yang menariknya sebenarnya di saat kondisi seperti ini, di saat kita punya koneksi relasi yang positif, grup-grup yang positif itu sangat membantu sekali. Misal nih, grup mama-mama, saya punya itu kita sharing menu. Dan ternyata untuk bikin menu aja itu challenging gitu kan, setiap hari makan sehari 3 kali gitu kan. Jadi ini membantu sekali di mana ada yang masak ini, oh ya jadi ide besok aku juga masak itu. Terus juga belum mama-mama yang di SD, kebetulan anak saya yang kecil kelas 1 gitu ya, itu banyak sharing, anakku ngelakuin ini. Jadi kita saling menularkan virus yang positif ini. Oh ya ternyata di situ bisa dilakuin aktivitas ini, besok aku contoh deh. Nah itu jadi hal yang, gitu ya. Betul, jadi banyak ide gitu. Bayangin kalau kemudian kita juga nggak punya relasi dengan orang lain gitu ya. Jadi kayaknya semua betul-betul hanya di rumah dan kita tidak terkoneksi dengan orang lain. Bersyukur ada teknologi, ini kita bisa tetap terkoneksi dengan orang lain. Tinggal kita pilah-pilah dengan grup mana kita bisa join gitu kan. Ya betul. Karena tiba-tiba grupnya juga jadi rame gitu ya. Iya. Karena nggak ada kerjaan lain selain ngechat di grup. Betul. Dan juga menariknya karena kalau aku lihat sekarang kebetulan suamiku juga di bidang pendidikan gitu ya. Awal-awal itu sempat agak vakum. Jadi kayak sekolah sendiri kadang kaget ya dengan situasi seperti ini, nggak prepare gitu. Tetapi berjalannya waktu, sekolah ini juga akhirnya khawatir jagain
energinya guru-guru supaya nggak turun. Jadi yang setiap hari dibombardir, ikut seminar ini, kasih linknya itu. Jadi harus report. Itu jadi bikin ritmenya itu jadi tinggi anaknya. Jadi di rumah itu 4 device itu main semua. Jadi bapaknya sendiri, mamanya sendiri, anak-anak sendiri main semua. Internetnya gimana? Nah, budget baru. Akhirnya baru untuk kuota ya. Betul, budget baru untuk kuota. Yang awalnya dulu tethering, sinyal juga nggak stabil gitu ya. Terus sekarang yang namanya internet IndiHome lah atau apa gitu ya, itu semuanya laku, laris manis gitu ya, karena semua rumah akhirnya sekarang menggunakan hal ini di rumah, WiFi. Oke, jadi seru banget ya. Ini maksudnya jadi panjang gitu. Efeknya, akibatnya itu jadi panjang banget. Nggak cuman soal working from home, terus nggak cuma soal tantangannya dibayar, tapi budgetnya nambah, tadi masak-masaknya bingung gitu ya. Aktivitasnya mungkin jadi berbeda. Kalau anak-anak sekolah, mungkin belajar di sekolahnya dia butuh waktu lebih lama, tapi kalau belajar di rumah lebih cepat ngerjain worksheet-nya. Kayak gitu nggak sih? Betul. Cepat selesai, terus kan kita bingung, ini diapain lagi? Kayaknya juga pelajarannya sedikit lebih ringan sih ya. Oke. Pelajarannya jadi nggak sekompleks itu ya? Betul. Ya, semoga tidak didengar oleh guru-gurunya anakku ini. Iya, maaf Bapak Guru. Ke depan diperberat. Atau semestinya kita harus membuat mereka mendengarkan ini, Bu, supaya anak-anak lebih banyak aktivitas. Ya kan? Oke. Sambil saya juga mengajak teman-teman yang ada dan nonton live FB ini gitu kan, karena kita lagi ngomongin tentang tantangan saat WFH gitu. Kalau tadi Bu Mariati, Bu Amel udah share, ternyata masaknya jadi lebih repot, gasnya jadi lebih banyak, kuota internet jadi nambah dan seterusnya. Apalagi nih yang misalnya teman-teman hadapi yang juga menjadi tantangan saat di rumah, saat kerjanya bareng-bareng gitu. Apakah jadi berisik gitu ya? Nah, kalau saya mau nambahin, di rumah saya sendiri gitu ya, trafficnya tuh jadi tinggi, Bu. Gitu. Ada aja orang keluar masuk, duh ribet amat sih gitu kan. Jadi nggak bisa konsen gitu. Nah, buat teman-teman juga yang lagi nonton live FB ini, boleh dong chat di kolom komen kira-kira tantangan saat WFH-nya apa sambil Bu Mariati melanjutkan materinya. Silakan, Bu. Ya, itu jadi banyak banget, makanya sekarang di sesi-sesi online itu banyak muncul, Ibu kapan istirahat, kapan selonjoran, dan segala macam, karena memang itu yang dialami gitu. Nah, nanti saya dan Bu Amel juga akan kasih tipsnya gimana sih hadapin keribuhannya ini gitu ya, tantangan yang dihadapi ini sehingga bisa efektif. Karena kalau disuruh pilih nih ya, kalau disuruh pilih sih saya lebih memilih kalau bisa memang dua-duanya berjalan. Jadi nggak harus mengorbankan salah satu. Mungkin yang akhirnya dikorbankan adalah bagaimana kita mengelola waktu gitu ya. Bangunnya lebih awal, mungkin tidurnya agak lebih malam gitu ya, karena harus semuanya berusaha untuk dibalancekan gitu. Tapi itu sih yang sebenarnya aku alamin gitu ya. Jadi bangunnya tetap gitu ya, tidurnya lebih malam karena ya ini di sela-sela gitu kan. Terus mulai atur-atur kalau misalnya ada jadwal online gitu, mulai atur, jam segini ini sempat untuk masak dulu gitu kan, masak dulu gitu ya. Jadi habis pagi pokoknya dan berusaha untuk gini akhirnya, simple. Masak itu cari yang simple. Jadi nggak usah yang ribet-ribet gitu. Kalau bisa masak itu dari pagi sampai siang itu udah satu menu. Nah malam baru nanti tambah lagi. Jadi nggak yang kemudian idealis gitu ya, semuanya harus sempurna itu. Jadi beradaptasi dengan berbagai hal ini. Oke. Kalau Bu Amel mau menambahkan? Nambah apa ya gitu? Kurang lebih sama sih, tapi kok aku merasa tadi sih kepikiran satu jawaban, tapi kok kayaknya dalam gitu ya. Mas Yan lagi nggak kepingin sharing yang terlalu dalam berat gitu ya tentang kondisi seperti ini gitu. Tapi sebenarnya membuat aku banyak banyak diam dan mengobservasi gitu. Tuh kan dalam kan. Tapi otomatis itu yang kepikir gitu kan. Jadi kan ya apa adanya kan ya. Karena gini, banyak ngamatin, dan aku ngamatin banget maksudnya di lingkunganku sendiri ya, di rumah terutama.
tapi aku nggak perlu ceritain gitu kan. Bagaimana reaksi-reaksi yang muncul gitu loh, baik itu mereka yang anak-anak maupun yang dewasa gitu. Nggak cuman di rumah aja, tapi juga kayak tetangga apa gitu ya. Kelihatan karakter dasarnya atau otentisitasnya lah ya. Kita ngomong otentisitasnya bagaimana. Aku menikmati mengobservasi itu sih. Ini orang reaksinya tuh bisa extremely berbeda gitu ya, antara A dan B, antara satu dan yang lain gitu. Dan sebenarnya salah satunya menurutku itu adalah proses respon itu adalah kumpulan proses belajar, proses edukasi, pengalaman yang pernah mereka alami sih. Karena kalau ada orang yang khawatir gitu, ada tetangga saya beneran totally nggak keluar rumah gitu kan. Buat saya itu juga satu observasi ya, kekhawatiran yang sebenarnya mungkin dulu-dulu juga pernah terjadi dengan kejadian yang berbeda, kali ini muncul lagi dengan pakaian yang berbeda gitu. Pandemik itu kan hanya pakaiannya ya, tapi the basic emotion itu kan ya kekhawatiran itu tadi, ketakutan atau apa. Sedangkan saya juga yang bertanya-tanya sih, karena tiap pagi itu saya masih bawa anak saya main bola di luar gitu ya, sepedaan di taman, bawa anjing jalan-jalan gitu. Sedangkan ada tetangga pun juga, bahkan 2 hari yang lalu, saya ngelihat di dekat saya, tetangga saya kaget banget gitu ya. Karena ada 2 orang pendatang gitu datang naik motor, rupanya itu mau itu loh, servis AC. Jadi si teknisi AC ini sampai diminta sama si tuan rumah untuk pakai APD. Oh, oke. Gitu. Jadi that's interesting gitu loh buat aku untuk mengamati. Iya, benar nggak ada salah gitu ya. Karena level preventifnya orang-orang juga berbeda. Beda-beda ya. Iya. Kadang saya juga jadi bertanya-tanya, oke, apa yang saya lakuin ya? Kok saya nggak lakuin itu ya? Gitu. Bagian mana dari apa ya, sisi resiko saya yang kayaknya urat syarafnya udah hilang gitu loh. itu jadi aku banyak mengamati itu sih. Iya. Bener sih. Bener, jadi dalam ya Bu Amel gitu. Oke. Nah, ini banyak juga teman-teman yang udah sharing di kolom komentar. Tapi kita nanti akan juga baca pas sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin Bu Mariati bisa melanjutkan materinya. Oke. Ini aku boleh lanjutin sampai solusinya atau gimana? Oh, ya boleh aja. Gitu ya. Tipsnya. Oke. Nah, dari tantangan-tantangan ini aku pikir sih melihatnya gini, manusia itu polanya kan sebenarnya makhluk yang makhluk sosial dan makhluk yang bisa beradaptasi. Tuhan ciptakan kita seperti itu. Dan sebenarnya kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Cuman cepat atau lambatnya setiap orang itulah yang berbeda. Gitu. Dan kebetulan aku sih menilai diriku sendiri cukup bisa lah ya mengelola diri sehingga yang nggak terlalu lama akhirnya dalam kondisi yang turun gitu. Dan tipsnya sebenarnya di saat kondisi work from home, di saat mungkin adanya banyak tantangan seperti ini, sebenarnya ada banyak solusi gitu. Tinggal kita mau melakukan itu atau enggak. Nah, beberapa hal yang jadi solusi buat aku gitu ya. Yang pertama, ini tuh buat aku penting banget. Itu melakukan rutinitas pagi atau morning routine. Ini buatku penting. Jadi, kalau work from home, terus bangunnya siang, itu udah beda gitu ya energinya. Jadi buat aku itu penting banget tetap bangun pagi, mandi gitu ya. Jadi kalau mau kerja, meskipun ada orang bilang gini, nggak apa-apa kan work from home kita nggak mandi juga nggak kelihatan, yang penting sisir-sisir atau dandan. Tapi beda di saat kita udah mandi kan rasa fresh gitu. Jadi itu penting dilakukan untuk bangun pagi, mandi, sarapan gitu ya. Dan itu juga perlu ditularkan ke anak-anak. Jadi membangun satu rutinitas ini tetap. Karena kalau enggak nanti di saat anak-anak udah
terlalu lama dengan kondisi seperti ini, begitu masuk sekolah kaget. Atau kita pun begitu nanti masuk kerja juga kaget dengan, aduh kok rasanya capek banget gitu ya, karena harus melakukan satu rutinitas yang baru. Jadi ya, morning routine ini menurut aku tetap perlu dilakuin. Itu. Jadi kalau aku kasih tahu misalnya anak-anak, yang penting bangun dulu, mandi dulu, nanti mau tidur lagi nggak apa-apa. gitu. Jadi yang penting dia udah bangun dulu. Itu. Lalu kemudian yang kedua, supaya tetap bisa konsentrasi itu memang perlu menyediakan tempat untuk kerja dimanapun itu. Entah mungkin di luar, entah itu di kamar, entah itu di meja makan, entah dimanapun. Dan saya tahu ini mungkin tidak ideal, tapi paling nggak dengan kita itu, saya seringkali kalau kerja atau online seringkali di sini, gitu ya. Jadi di meja makan, gitu. Seringkali. Dan anak-anak akhirnya juga mengenali, oh itu tempat kerja mama, meskipun nggak usah ditulis, ini tempat kerja mama, gitu. Papahnya di kamar belakang, gitu kan. Anak-anak di kamar depan, gitu. Jadi mereka berdua, itu ya yang satu sisi di bagian dengan yang di sofa, yang satu sisi yang di sebelah sana gitu. Jadi mereka punya space-nya sendiri-sendiri. Itu. Kayak ruang kelas gitu ya. Plus dengan karena tempat kerjanya itu nggak spesial, otomatis kita juga nyediain kayak satu box gitu. Box ini pokoknya ini alat-alatku ini di sini tempatnya. Jadi kalau aku mau kerja ya langsung bawa satu. Itu. Jadi ini sebenarnya kayak kita kerja di kantor gitu, cuma pindahkan ini di rumah, gitu. Jadi langsung seperangkat alat-alat kerjanya juga dibawa. Sama anak-anak juga seperti itu. Gitu. Terus hal yang ketiga, nah ini perlu bikin prioritas, karena ada banyak hal nih, tuntutan pekerjaan, belum lagi ngurusin rumah, ada banyak hal yang dipikirin. Itu perlu ngelis gitu ya. Tulis hari ini mau ngapain, terus mana duluan. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini Bu Amel mau nambahin dulu nih kayaknya. Udah senyum-senyum. Aku setuju sih tadi, morning routine buat aku it works banget gitu ya. Karena kayak state-nya tuh beda gitu loh, hawanya beda dari yang nggak ready, readiness-nya, kesiapannya untuk dapat sesuatu gitu. Aku kira itu hal yang sebenarnya aku banyak saranin juga, walaupun kalau aku personally sebenarnya aku bisa kerja, maksudnya melek itu langsung kerja itu aku banget bisa gitu. Gitu. Terus lupa mandi malahan sampai siang karena udah asik gitu. Tapi kemudian juga justru morning routine termasuk saya itu punya kebiasaan baru sekarang, justru olahraga gitu. Jadi kalau dulu karena selalu punya excuse mau pilates itu karena nggak ada waktu lah, inilah jadwalnya nggak cocok lah, itu gitu ya. Akhirnya sekarang jadi olahraga ringan, cuman bawa anjing, jalan-jalan, lari-lari, sepedaan di depan rumah, masih di dalam kompleks gitu. Tapi jadi rutin gitu setiap pagi. Nah, itu cukup untuk mengkondisikan state-ku sih. Terus yang kedua terkait tempat, buat aku sebenarnya juga relatif saya bisa kerja di mana aja asal nyaman. Saya malah pagi itu Mar, jadi aku malah suka bawa laptop itu ke teras gitu. Jadi masih adem, iya seger. Jadi kayak happy. Iya ya, dulu itu inras banget ya. Selesai ngantar anak-anak ke sekolah langsung pergi ke kantor gitu. Sekarang itu masih enjoying time gitu, jadi bawa laptop ke teras jam 6 pagi kayak gitu tuh malah happy ngelihat ijo-ijo gitu ya. Tapi juga kemudian pindah-pindah sih karena kadang bosen ya di sini. Tapi relatif ya kan juga kayaknya nggak mungkin deh saya bawa ke dapur gitu kan, juga nggak mungkin sih. Saya kamar mandi juga enggak. Tapi ada area lah, maksudnya di meja kerjaku, di teras, kemudian di meja makan. Terus juga ya tempat-tempat itu sih relatif yang aku pakai ya. Tapi itu penting teman-teman, karena buat aku juga, aku tipe terlalu banyak
riweh lah kalau mau kerja, mesti tempatnya relatif rapi kayak gitu. Jadi aku enjoying itu, cari spot yang buat aku nyaman sesuai mood saat itu. Oke, menarik ya. Maksudnya setiap rumah jadi punya rules-nya sendiri-sendiri gitu. Dan kayaknya aku juga mau ngajak teman-teman yang lagi nonton FB Live ini untuk sharing gitu. Kalau di rumahnya culture-nya jadi kayak apa sih gitu? Ada nggak sama nggak tadi ya? Kalau Bu Mariati punya space-nya sendiri-sendiri, Bu Amel juga punya space-nya sendiri-sendiri. Terus ada rutinitas baru yang ditambahkan, sengaja ditambahkan untuk lebih produktif gitu. Nah, ini kita baru share 3 tips gitu, tapi saya juga mau ngingetin bahwa sebenarnya Bu Mariati ini juga punya kelas-kelas khusus gitu kan, untuk membantu supaya teman-teman yang nonton live ini nggak boring ketika work from home. Punya aktivitas buat anaknya di rumah gitu. Dan buat sharing antar mama-mama gitu ya Bu Mariati ya? Betul. Dan anak-anak punya komunitas sebenarnya, punya teman baru kan? Antar kota. Nah, bahkan kemarin ada kelas yang diselenggarakan Sinergia Development Center, itu ada peserta dari Filipina juga. Jadi buat anak-anak itu happy banget. Oh, bisa punya teman dari luar negeri gitu. Oh, oke. Nah, boleh di-share sedikit mungkin Bu Mariati, kira-kira kelasnya yang biasanya tuh ngapain, terus memang dimaksudkan untuk gimana sih gitu? Ya, sebenarnya kelas ini kenapa muncul ya, kelas untuk anak-anak? Sebenarnya menyikapi orang tua yang satu bingung anaknya dikasih aktivitas apa gitu. Lalu kemudian kalau saya sendiri sebenarnya melihat justru kesempatan anak-anak belajar di rumah dan orang tua working from home itu sebenarnya peluang untuk bisa mencari potensi anakku di mana, minatnya di mana. Kesempatan untuk observasi itu. Jadi kalau di rumah aku memang sengaja cobain berbagai hal. Kamu suka nggak gitu ya? Kelihatan punya potensi di situ nggak? Jadi awalnya itu berawal dari itu. Sehingga sayang kalau anak-anak yang punya waktu sekian lamanya, kemudian kalau tadi dari tugas dari sekolah itu juga tidak seperti biasanya, tidak seberat seperti biasanya. Terus anak-anak juga krik-krik gitu kan, nggak tahu harus ngapain gitu. Nanti tiba-tiba mereka sekolah itu kan kayaknya potensi mereka cuma segitu aja. Jadi berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan di rumah. Nah, dari hal semacam ini akhirnya terbersit ide. Awalnya sih dari anak-anak gitu ya, dan juga dari curhatan Sinergia Development Center itu ada kelas untuk orang tua. Kelasnya itu namanya rafting class. Kenapa kami sebut rafting gitu ya? Jadi saya mengibaratkan menjadi orang tua itu ibarat bermain rafting. Jadi kadang-kadang ketemu arus jeram. Arus jeram. Kadang-kadang ketemu arus yang deras, kadang-kadang ketemu arus yang tenang. Sama kayak anak-anak kita, kadang-kadang mereka itu bisa jadi anak yang manis, kadang-kadang mereka itu naik turun up and down. Jadi menurut saya jadi orang tua itu perlu mengenali karakter anaknya, karakter arusnya, sehingga kita mampu mengendalikan. Nah, saya menyelenggarakan kelas rafting class itu untuk orang tua, lalu dari situ juga dari obrolan orang tua, kebutuhan mereka, muncullah kelas-kelas usir bosan saat di rumah gitu. Jadi kelas-kelasnya ini dilakukan dengan Zoom online session, dan menariknya saya terinspirasi dari anak saya awalnya. Jadi dia suka lettering gitu ya. Terus dia itu suka lihat-lihat saya kalau waktu online gitu kan. Terus saya cuman waktu itu iseng tanya ke dia, Val, kalau kamu suka main lettering, dan dia juga dimintai temannya untuk nulis namanya gitu. Terima order. Aku nanti kirim ya order. Daripada kamu hanya nulisin aja, kenapa nggak kamu bikin kelas aja? Yuk, supaya kamu ajarin orang lain bisa. Kamu mau nggak? Langsung dia bilang mau gitu. Tapi aku boleh nggak ajak teman? Boleh. Siapa temannya? Peoni boleh nggak? Kebetulan nanya Bu Amel gitu. Anaknya Bu Amel. Jadi langsunglah mereka. Ya, ini memang benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Maksudnya apa? Mamanya hiperaktif, anaknya hiperaktif. Loh, belum ngomong loh padahal. Ini kolaborasi live gitu, anak-anaknya juga nggak mau kalah, mereka juga kolaborasi buat workshop bareng, yaitu lettering ya, Bu Mariati ya? Betul. Lettering, dan saya tahu juga Bu Mariati punya banyak kelas yang bisa teman-teman yang di sini work from home dan mulai pusing aktivitasnya mau ngapain,
maka teman-teman bisa langsung cek Instagramnya keluarga milenial keluarga milenial.id, atau bisa juga cek di FB-nya Sinergia Konsultan atau di Instagramnya Sinergia Konsultan, karena di sana juga ada informasi tentang Sinergia Development Center gitu. Nah, sambil kita juga lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu tips yang keempat, Bu Mariati. Oke, tips yang keempat gitu ya, yang selama ini saya lakuin. Nah, intinya anak-anak kita itu menurut saya ya gampang belajar kalau kita mengkomunikasikan itu dengan tepat. Termasuk misalnya kalau mama online ya atau apa ya, mereka tahu diri, nggak yang ngeributin gitu kan. Ya, dan di situ pentingnya buat saya itu share schedule. Jadi oke, minggu depan mama ada Zoom di sini gitu ya. Terus mereka juga aku ada ini loh ini. Jadi kita itu sekeluarga share aktivitas kita selama 1 minggu. Itu sehingga saling tahu, oh bagian ini mama misalnya, kebetulan saya juga facilitator points of view gitu kan. Nah, saya sempat bilang gini, mama minggu depan ada L1 ya, jam sekian, jam 1 sampai jam 4 selama 3 hari. Itu mama nggak boleh diganggu. Oke. Jadi, nah ini banyak fasilitatornya Points of View juga yang lagi lihat live ini gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu tips buat mereka. Share jadwal Anda, teman-teman. Aku sebenarnya juga ngelakuin itu sih, Sel. Justru pandemik juga ya. Karena sering keluar kota juga. Jadi persis kayak yang ada di layar itu. Kalender saya itu kayak gitu sih. Saya tempel itu di lemari itu setiap bulan. Jadi kayak gitu tuh persis gambarnya. Itu kan ada yang di stabilo biru gitu ya. Benar. Kalau aku keluar kota udah aku stabiloin dulu gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya Anda juga ada ART, kebetulan di rumah saya ada ART, kemudian ada tante saya gitu ya. Itu udah ngejelasin. Jadi artinya mereka juga mesti prepare, mempersiapkan diri jagain anak-anak lebih selama saya pergi kayak gitu. Dan happy-nya sebenarnya dari sekolah juga ada jam-jam tertentu sehingga mereka punya daily checklist. Aku kira ini juga hal yang bisa kebetulan sekolahnya anak saya sih kayak gitu. Jadi setiap Sabtu kita akan terima daily checklist untuk minggu depan. Jadi anak-anak tinggal cek, udah belum, udah submit belum, udah ngirim belum, gitu. Enak banget sih, itu mestinya bisa juga dilakuin ya. Diduplikasi gitu kan ya. Punya schedule aja kadang masih kelewat kan, apalagi nggak Betul. Oh, kita punya PR aja kadang nggak dikerjain ya. Nah, gitu lah. Oke. Nah, saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di kolom komen gitu ya. Kayaknya ini sama, punya derita yang sama dengan mama-mama hari ini gitu ya. Boleh juga share, apakah Anda juga share schedule Anda bersama anak-anak Anda atau pasangan Anda di rumah atau siapapun atau keluarga Anda gitu ya. Jadi kita bisa saling berdiskusi di sini sambil Bu Mariati bisa next tipsnya apa nih? Oke, kalau tadi udah share schedule, activity, target gitu ya, bikin akhirnya semuanya punya awareness gitu kan. Nah, yang lain lagi, nah ini juga masalah harus berbagi-bagi gitu ya. Berbagi tugas domestik, nah ini penting banget. Karena ini yang menimbulkan butuh energi lebih, waktu lebih gitu ya. Nah, kebetulan saya tidak punya ART gitu ya. Cuman kalau cuci baju masih mending bisa diikutin ke ART-nya mama di rumah. Jadi aku bisa nitip gitu kan. Itu kalau suruh cuci baju sekalian bisa, wow. Rahasia dapur ya ini ya. Gitu. Nah, kalau domestitas ini memang aku berbagi tugas dengan pasangan, termasuk dengan anak-anak pun saya libatkan. Jadi kebetulan anak-anak udah punya kebiasaan sejak sebelum pandemik ini mereka sehabis makan selalu cuci piring. Jadi itu membantu banget gitu ya. Nah, sekarang tinggal ditambah aja. Misal ngepel giliran siapa. Nah, itu mereka yang memilih sendiri. Jadi mereka yang bikin jadwal siapa yang mau ngepel kamar, siapa mau kuras kamar mandi. Nah, itu yang paling favorit buat anak-anak adalah kuras kamar mandi. Main air. Betul, main air. Nggak selesai-selesai. Itu sampai pintu bisa disabun semua gitu kan. Ya. Menarik. Tapi buat mereka jadi ini kan, jadi fun dan mereka nggak merasa itu suatu tugas dan buat mamahnya
itu ngabisin waktu kan. Betul. Sama sih, karena aku pikir walaupun di rumah aku ada ART, cuma finally ketika kita semua di rumah gitu, kami semua di rumah, relatif kerjaannya kan tambah banyak ya. Kayak tadi biasanya siang dia nggak harus masak, dia mesti masak, nyiapin buat kita. Jadi aku pikir juga apa ya, it's not fair lah buat dia gitu kan. Jadi share tugas domestik itu jadi signifikan juga buat aku. Termasuk menu itu anak-anak yang bikin. Iya tuh, gitu. Mau makan apa hari ini? Itu kan pertanyaan yang selalu harus dilontarkan gitu ya. Dan sebenarnya mikir makan itu ternyata juga butuh mikir kan. Oke. Ya, daripada nggak ada yang dipikir ya, mending mikir hari ini mau makan apa. Oke. Kita bisa masuk ke tips berikutnya ya Bu Mariati? Yep. Oke, nah kalau itu tadi udah dilakukan, kita di rumah gitu ya, nggak masalah dengan anak-anak. Nah, kita juga perlu untuk membangun koneksi. Koneksinya di sini dengan siapa? Dengan banyak orang gitu ya. Meskipun kita tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, tetapi dengan teknologi kita itu sebenarnya difasilitasi. Jadi ini penting banget bagaimana membangun relasi harmoni dengan pihak sekolah misalnya. Jadi kalau ada tugas-tugas, kadang saya pernah kelewat gitu ya. Jadi saking tugas kerjaan saya pas numpuk online, ada tugas dari sekolah lupa ke-share ke anak gitu kan. Terus ditagih, "Bu, ini tugasnya." "Aduh, Bu, yang mana ya?" Saya bilang gitu. Terus linknya udah ke-scroll banyak gitu kan, nggak mungkin untuk cari. Nah, itu pentingnya kalau kita punya relasi yang baik dengan guru, atau misalnya kita nggak perlu marah-marah misalnya kalau misalnya tugasnya terlalu banyak, tapi dengan kita mengkomunikasikan yang baik, itu sekolah saya yakin juga bisa mengerti. Tuh, lalu kemudian juga dengan orang tua yang lain, saling memberikan informasi yang itu positif, termasuk dalam hal ini di orang tua itu bisa saling tukar informasi adanya kelas-kelas online pengembangan diri untuk anak. Gitu. Jadi misalnya, ini loh ada online, ada link untuk bisa ikut olahraga bareng. Nah, itu akhirnya anak-anak juga bisa ikutan. Atau misalnya seperti sekarang seperti yang dilakukan oleh Sinergia Development Center mengadakan kelas-kelas online, itu kalau kita punya koneksi yang luas, kita bisa dapetin informasi itu. Bayangin kalau kita semua ngelakuin sendiri, jelas nggak mungkin. Jadi di sini pentingnya kita punya koneksi dengan berbagai pihak, dengan sekolah, dengan orang tua yang lain, bahkan dengan pihak ketiga lainnya. Itu. Oke. Kita boleh masuk ke tips berikutnya? Nah, ini yang nggak kalah pentingnya. Kalau buat saya ini sangat penting. Ini butuh me time banget gitu ya. Jadi setelah seharian bekerja, urusan kantor, urusan anak, urusan rumah tangga, kita perlu menyediakan waktu untuk pause, untuk menikmati waktu dengan sendirinya. Nah, waktu dengan sendiri itu banyak cara sih gitu ya. Saya biasanya nggak suka nonton gitu ya, tapi kadang-kadang dengan kondisi begini, kepengen nonton, karena suami saya suka koleksi film, saya tinggal, aku minta dong listnya film, aku mau nonton ini gitu kan, jadi saya nonton gitu. Atau apapun yang bisa dilakukan, makan es krim, kalau itu menyenangkan buat diri sendiri ya, berilah hadiah buat diri sendiri. Iya, saya tahu kalau Mama Mariati sukanya makan es krim ya. Gitu ya. Kalau Bu Amel sukanya makan salad soalnya. Beda. Kalau hobinya jalan-jalan gimana? Oke, mungkin Bu Amel mau menambahkan soal me time ini. Tadi malah sedikit ketika building connection ya, dan iya ada kaitannya sama me time juga. Karena yang saya lihat yang hadir di sore hari ini juga ada teman-teman yang dari corporate, dari industri gitu, jadi nyambung sedikit ke situ ya. Kalau kebetulan ada teman-teman HRD yang masih online, sebenarnya work from home ini bukan hanya pengaturan bagaimana si SDM yang terkait itu kerja dari rumah, dan bagaimana dia report, bagaimana dia kemudian berkomunikasi dari jam ke jam gitu ya, atau punya checklist pekerjaan baru. Tapi ini ruang juga buat HRD untuk bermain sih, untuk tahu di balik layarnya mereka seperti apa. Karena apa yang terjadi di rumah akhirnya kan yang mempengaruhi fokus, kemudian
kesiapan mereka kerja di rumah dan juga bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan ya. Saya juga malah kepikir bahwa ini juga sebenarnya teman-teman HRD juga bisa menggunakan materi ini untuk untuk sharing ke karyawannya, ya sharing ke timnya, dan untuk Anda juga mendapatkan, Anda dengar dari mereka sebenarnya kondisi mereka di rumah itu kayak apa gitu, ya. Itu yang saya kepikiran sih. Nah, termasuk me time, bayangin aja gitu ya. Aku tahu beberapa teman-teman yang kerja di kantor gitu. Kadang justru mereka menggunakan waktu datang sedikit lebih awal di kantor sebelum teman-teman yang lain datang itu untuk me time. Atau kadang pulang sedikit lambat, bukan hanya untuk mengurangi kemacetan, tapi pulang sedikit lambat untuk punya me time, walaupun itu 30 menit seperti itu. Karena terutama mungkin yang punya anak kecil ya, kita udah schedulekan me time gitu. Tapi kita juga justru tidak punya kuasa sama raja dan ratu yang di rumah ini gitu loh. Kita nggak bisa. Mama tadi sih Mama mau nonton film sebentar ya. Iya sih. Itu paling banter tuh 10 menit pertama. Tapi di menit berikutnya tetap akan ada pertanyaan gitu. Dan buat saya bukan orang yang bisa mengunci diri saya di rumah gitu ya. Itu kan nggak seru kalau me time-nya cuma di dalam kamar mandi kan juga nggak ada apa-apa di situ kan. Selain mandi gitu. Tapi itu sih yang aku alami, aku nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain. Ini kan jadi curhat ya. Tapi jadi kayak awareness bahwa iya me time ini kemana ya? Akhirnya kalau buat aku sih sekarang akhirnya me time itu pagi saat belum ada yang bangun. Gitu. Justru itu manfaatnya bangun lebih pagi ya Bu ya? Itu manfaatnya bangun lebih pagi gitu. Atau karena kadang sekarang itu juga kalau malam buat saya somehow karena aku juga aku merasa aku banyak dapat energi ketika aku ketemu orang gitu ya. Sehingga juga dalam momen seperti ini it's not easy for me untuk dapetin energi untuk aku recharge lagi gitu. Nah, kadang sekarang malam itu malah juga kayaknya perlu buat aku perlu waktu tidur sedikit lebih panjang gitu ya. Capek kayak lebih cepat gitu. Tapi pagi itu buat aku jadi waktu yang lebih nyaman sekarang untuk punya me time. Ya. Nah, ini menarik sih kalau teman-teman HR juga barangkali buat counseling atau coaching di timnya atau sekedar misalnya ada monthly meeting kita tanya how do you feel at home gitu ya, pada sharing yuk kalau me time di rumah pada ngapain aja, jangan semuanya teriak what me time, apa itu me time, kita nggak punya me time gitu. Nah, Anda bayangkan betapa mereka punya beban kerja di kantor yang kita mungkin teriak-teriak report nih, ini nih gitu. Tapi mereka juga nggak punya jeda justru di rumah. Ya. Oke. Iya. Kayaknya memang jadi seru banget gitu ya. Saya tadi ini jadi promo juga gitu. Habis taking podcast gitu sama teman-teman yang lain dengan tim Sinergia yang lain gitu. Kita bahas tentang habit tadi itu. Karena kita udah melewati masa ini sebulan lebih dikit gitu ya Bu Mariati dan Bu Amel. Kebetulan Bu Mariati dan Bu Amel di sini juga psikolog gitu. Maka sebenarnya ada 21 hari lewat yang sudah kita lewatin yang membentuk kebiasaan baru. Maka ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak ada sekarang mulai jadi normal. Termasuk yang di rumah terus gitu kan, mulai bosan dan mulai segala macam. Nah, makanya saya mengajak juga teman-teman yang lagi nonton live FB ini, silahkan komen di kolom komentar Anda atau kalau mau bertanya atau mau dapat insight sesuatu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul, lalu hal ini menjadi hal yang perlu diwaspadai gitu, terutama terkait dengan keluarga Anda yang ada di rumah, terus Anda jadi terganggu, jangan-jangan Anda juga ngerasa stres atau apa. Nah, boleh share di kolom komentar di FB kami ya. Sambil saya juga, tadi Bu Amel juga sempat nyinggung sebenarnya tentang, iya ya, kalau kaitannya dengan pekerjaan seperti apa. Kita sudah punya 7 tips,
Tapi kita belum bahas Bu Amel tentang target kerja gitu. Mungkin Bu Amel bisa sharing di sini mengenai koneksinya dengan bagaimana HR atau business owner itu bisa mengedukasi karyawannya bahwa ini yang harus kamu lakuin atau mereka harus buat guidance atau gimana? Kalau dari Bu Amel usulnya seperti apakah? Iya. Pertama sih, ini cepet ya, kurang 10 menit. Enggak ya. Pertama sih pasti teman-teman harus punya mindset semua bahwa ini bukan liburan gitu. Sehingga yang namanya target kerja itu justru sangat penting, dan 2 hal kalau aku bilang target kerja ya. Daily target atau weekly target atau target jangka pendek yang harus kita capai. Dan sebenarnya di momen seperti ini kita malah ada PR tambahan untuk punya target kerja baru, mempersiapkan model bisnisnya kalau nanti misalnya ada perubahan bisnis model kayak gitu. Itu juga jadi target kerja. Dan penting banget teman-teman punya clarity target kerjanya nih apa nih ya. Walaupun kita kadang miss, saya juga bukan orang yang detail yang kadang saya miss di situ. Tapi justru ini momen yang untuk kita belajar nih. Aku mau share kayak apa ya, gini. Kita nggak bisa di momen kayak gini, kita nggak bisa ngomongin memang langsung target yang besar, yang jangka panjang gitu ya. Tapi agak dicangking. Baru tadi pagi ada coaching sama klien, aku bilang, ayo dicangking targetnya, bikin short win gitu. Karena pasti happy banget ya sekarang kalau aku kasih contoh aja deh, jadi belibet gini. Let's say perusahaan ini, mereka tuh punya target di satu outlet itu punya target bulanan itu sebenarnya 1,5 M untuk achievement di satu outlet. Tapi saya bilang nggak mungkin deh kalau saat ini tercapai, udah tutup dulu targetnya. Sekarang dibikin targetnya sebenarnya yang realistis untuk menutup operational cost berapa 1 bulan. Dah itu clear, itu yang perlu dicapai duluan. Kalau dapat lebih sebagai profit ya bersyukur lah ya gitu. Tapi itu jadi target duluan sehingga menurunkan stres dulu. Tapi tetap ada target. Kemudian saya bilang, oke, momen ini everyone is a sales gitu. Jadi ceritanya mereka mau jual hampers lebaran gitu. Berapa hampers yang mau dijual karena produknya cukup eksklusif. Mereka bilang ada yang 50, ada yang 70, ada yang 100 gitu. Oke, kita sepakati 100 let's say ya. Marketingnya bilang, aduh saya nggak yakin deh bisa jual 100 gitu. Terus dia bilang, oke, kita ada berapa orang di sini? 5 orang. Udah, nih direksi 1 jual 10 ya. Direksi 2 jual 10 ya. Ini outlet manager 10 ya. Enggak, outlet manager kan di outlet ya gitu. 15 deh. Ini ya 10 ya. Nah, dicangking seperti itu. Kemudian akhirnya kami membahas dan kami menyetujui itu karena chunking target itu kan jadi akhirnya bebannya berkurang ya. Jadi kesannya itu kan jadi enak dikerjain bareng-bareng. Dan saya bilang, lakuin. Karena Anda bisa jualan 10 hampers. Itu nanti bahagianya itu akan melebihi kalau outlet itu mencapai 1,5 M. Ya. Karena di momen dulu sebelum pandemik itu nggak gampang dapat segitu juga. Apalagi pandemik. Tapi sekarang kita jualan 10 hampers saja. Ya. Happy kok. Ini yang saya sebut sebenarnya sebagai short win gitu. Karena begitu kita dapat short win, kita bilang, 10 bisa ya gitu. Happy. Ya. Nah, dan happy inilah yang kemudian memberikan energi untuk mencari momentum berikutnya. Ingat dalam mencapai target, kalau kita ngomongin target pasti kita ngomongin energi. Ya, kita mau ngomongin momentum. Kalau Anda cuma minta kalau teman-teman HR atau teman-teman business owner, kalau Anda cuma minta tim Anda mencapai target, tapi kita nggak clear apakah mereka jelas atau enggak how to achieve-nya, mereka nggak akan achieve. Ya. Jadi ngomongin soal target, kita juga idealnya ngomongin itu Marcel, how to achieve target gitu. Nah, menambahkan dikit Bu Amel, how to achieve target kalau kamu tetap ada di rumah aja, kan gitu kan ya. Jadi kalau kalau kamu misalnya harus achieve target, misalnya kayak tadi jualan hampers
10 gitu. And then apa yang harus dilakukan di rumah, mungkin HR atau business owner bisa memberikan breakdown kecil-kecil perilaku apa sih yang mereka bisa lakukan. Contoh, ya udah kan kamu di rumah, bisa dong WA, kamu targetnya 10 orang, WA sehari 20 orang bisa dong gitu, broadcast dan segala macam gitu. Jadi saya menambahkan dari Bu Amel, nggak cuman sekedar memberikan bagaimana target itu bisa tercapai, tapi bagaimana target itu bisa dikerjakan di rumah gitu. Itu jadi satu hal yang cukup menarik gitu. Nah, kita sudah ada pertanyaan gitu. Cuman saya mau menambahkan juga dari Bu Amel terkait dengan HR yang bisa dilakuin ketika momen seperti ini gitu. HR boleh Yong tanyakan ini, karena saya juga dapat insight dari Bu Amel. Tanyakan kepada timmu gitu ya, how do you feel ketika ada di rumah? Kesusahan apa yang terjadi ketika di rumah? Itu akan jadi data yang sangat bagus untuk HR, betul ya Bu? Sehingga kita bisa kasih treatment juga yang tepat untuk tim kita yang ada di rumah ini, supaya mereka nggak tambah stres, tapi mereka tetap produktif gitu. Nah, ini sudah ada banyak sekali sih Bu komen gitu ya. Ada dari Bu Lili gitu ya, yang tadi curhat juga tentang anaknya yang makin banyak tugasnya, terus harus terlibat juga di rumah ngerjain tugas anaknya gitu. Ikut pusing sama wifi, terus sama tadi ya kayak rebutan wifi dengan yang lain. Ada juga dari ini ada pertanyaan dari Bu Ivana Felicia di Jakarta. Hai Bu, lama nggak jumpa ya. Gitu, semoga dalam keadaan sehat-sehat di situ. Ini ada pertanyaan seperti ini. Mungkin buat Bu Mariati dan Bu Amel bisa jawab juga. Saat kita nggak bisa pisah-pisah space-nya, kalau tadi kan kita punya dedicated space gitu ya, ini nggak bisa. Apakah ada tips yang bisa dilakukan supaya nggak terlalu diganggu oleh orang yang lain? Silahkan, siapa yang mau jawab duluan? Aku jadi ingat ini kali ya, aku share dikit. Jadi ingat minggu lalu waktu kita ada sesi online juga sama Kang Diki, salah satu HCA coach-nya Sinergia juga. Saya nanya, Kang Diki di mana sih itu, gitu kan? Gitu. Iya nih, kamar pembantu saya jadiin ruangan untuk online, gitu. Kadang sih nggak bisa, gitu. Memang pastinya nggak nyaman ya. Terus kemarin, baru kemarin saya meeting dengan salah satu teman saya, partner saya, trainer juga, Pak. Saya ngelihat, jadi di backgroundnya tuh kelihatan sedikit tempat tidurnya. Dia bilang, ya nih kamar tidur disulap buat belajar, buat ini kerja gitu. Aku pikir ada satu sudut kecil yang mungkin kita bisa sedikit geser, sedikit permak seperti itu. Walaupun mungkin kurang nyaman, tapi mungkin itu the best choice yang kita punya gitu ya. Pilihan terbaik yang kita punya gitu. Mungkin nggak nyaman, tapi ya saya juga kepikiran gitu loh. Saya iseng, ini kayak kalau perlu nih, kebetulan kamar mandi saya cukup luas gitu ya. Bisa jadi nih kamar mandi aku pakai buat tempat online gitu. Sayang laptopnya. Enggak sih, pakai meja kecil lah, bawa meja kecil. Kebetulan kamar mandiku kamar mandi kering gitu ya. Jadi siapa tahu juga bisa gitu. Itu kan kami punya kebiasaan, jadi kayak pintu kamar atau apa kita nggak kunci gitu ya di rumah. Jadi anak-anak juga bebas keluar masuk. Satu-satunya ruangan di rumah saya yang bisa dikunci itu cuma kamar mandi doang gitu. Saya terus terang saya sempat kepikir loh, asli ini serius Sal. Serius, ini kayak bisa juga nih kamar mandi jadiin online. Iya, apa boleh buat, karena that's the only choice yang aku bisa gitu kan. Kalau udah kepepet gitu. Tapi pasti bisa lah ada yang disulap dikit gitu. Mungkin perlu sedikit kreativitas, tapi ya just try gitu. Ya, ini juga di FB Bu Lili juga ketawa. Ya, ide kreatif. Satu lagi pertanyaan boleh ya? Kita agak molor mungkin sekitar 5-7 menit gitu. Ini pertanyaan dari Bu Indriani Santoso. Bu Amel, Bu Maria, ini mau tanya apa pendapat Ibu tentang WFH
buat ekstrovert dan introvert. Ngaruh nggak sih gitu? Karena menurut saya kok malah jadi lebih produktif WFH. Oh, jadi Bu Indriani nih malah lebih produktif. Oke, kita kebalikan ya Bu ya. Ekstrovert gitu ya. Bener. Sedangkan teman saya stres, susah tidur karena biasanya biayaan ini apa? Oh, suka keluar gitu kali ya. Cicilan, gitu di luar. Oke, mungkin Bu Mariati mau jawab. Ada nggak sih ngaruh nggak sih introvert extrovert ini sebenarnya dengan WFH, produktivitas saat WFH? Oke, kalau menurutku bisa jadi ada pengaruhnya, tapi menurutku nggak banyak. Malah aku melihatnya tergantung dari orang ini sedang berada di zona yang mana. Jadi kemampuan dia coping stresnya. Jadi bukan masalah kepribadian introvert, extrovert ya. Mungkin bisa jadi kalau introvert mungkin lebih nyaman di rumah, nggak ketemu banyak orang, itu it's okay gitu ya. Extrovert itu butuh ketemu banyak orang. Tapi toh sekarang banyak kok tetap bisa dilakukan dengan media secara online begitu. Misalnya yang aku lihat di beberapa teman gitu ya, ada yang ulang tahun tuh sama Zooman, pakai Zoom semua, jadi makanannya tuh dikirimin ke beberapa teman-temannya gitu ya, terus barengan gitu, jadi tetap bisa ketemu, bisa ngomong gitu kan. Cuman areanya berbeda, dan itu kan sebenarnya menurut aku itu salah satu solusi gitu ya. Tetapi di saat orang apapun tipe kepribadiannya, kalau coping stresnya dia ini yang nggak bagus, dia melihat masalahnya itu yang lebih gede dari dia, ya dia nggak akan, dia akan selalu merasa dia akan stres. Itu. Kalau itu gambaran dari aku. Mungkin Bu Amel mau nambahin terkait dengan hal ini? Setuju sih. Introvert, extrovert, ya mungkin aja bisa ngaruh gitu ya. Tapi kedewasaan dan kesehatan mental kayak lebih berpengaruh. Mau dia introvert, kalau dia siap ya it's okay gitu loh. Kalau mau dia ekstrovert, kalau dia siap ya dia akan cari cara kok akhirnya untuk bisa ketemu orang gitu ya. Ya tadi lewat online atau apa. Dan kupikir itu coping stress. Kalau di psikologi itu ada istilah coping stress dari masing-masing orang sih ya. Gitu. Ya aku setuju, jangankan Indri dari Sumatera kan, Indri jangankan ekstrovert atau introvert gitu, saya bisa tiba-tiba jadi introvert, saya bisa jadi ekstrovert, apa coba bipolar juga gitu kan. Tapi aku aja seminggu pertama nggak bisa tidur, saya share ke Marcel, ya aku sharekan ya gitu, saya nggak bisa tidur, kayak oke, apa ini, nggak tahu nih mesti ngapain nih. Atau ngapain nih, kayak banyak banget pertanyaan kayak gitu, kayak ngehang, error kayak gitu seminggu pertama itu. Tapi kemudian itu ya kemampuan adaptasi itu jadi sangat penting sih. Introvert kalau dia nggak punya kemampuan itu tambah apa ya, tambah mencekam tambah gitu, depresi gitu ya. Iya, gitu. Dan mungkin masalahnya bukan sekarang, tapi masalahnya nanti pada saat kemudian, aku juga nggak tahu apa ya, nanti itu apa gitu loh. Nanti itu apa juga nggak tahu sih kayak apa. Sama juga si ekstrovert, masalahnya mungkin bukan sekarang, tapi masih nanti. Kayak bulan Maret, orang masih transisi dari yang kepingin kerja dari rumah, mulai kerja dari rumah, dari anak-anak yang mungkin hektik di sekolah, mereka masih enjoying time gitu di rumah. Tapi begitu masuk bulan April, masalah yang terjadi berbeda. Ya. Begitu masuk bulan Mei, aku yakin teman-teman, masalah kita itu nggak sama dengan masalah di bulan April. Gitu. Yang dulu menikmati, mungkin sekarang jadi nggak menikmati. Yang dulu nggak menikmati, bisa jadi justru sekarang sudah bisa beradaptasi. Ya. Ini juga yang disebut Bu Indriani lewat komen gitu. Jadi kemampuan adaptasi kembali lagi adalah kemampuan yang penting. Thank you insight-nya. Oke, terima kasih Bu Indriani udah share insight-nya juga. Dan kayaknya waktu kita 1 jam itu selalu kurang ya kalau buat live. Karena diskusinya selalu seru gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri live ini gitu, boleh dong buat Bu Mariati, buat Bu Amel, dan juga Mas Wisnu yang dari tadi nemenin kita sebagai simbol bapak-bapak, simbol. Share
satu kalimat mungkin buat take away-nya, apa insight-nya dari diskusi dari sore hari ini. Boleh siapa mau duluan, Bu Amel, Bu Mariati? Kalau aku sharing is caring. Aku jadi curhat ya hari ini. Nah, semua jadi tahu masalahnya Bu Amel di rumah apa. Nggak apa-apa, Bu. Memang live FB ini didedikasikan untuk Bu Amel curhat. Oh, bukan sharing is caring. Gitu ya? Sharing is releasing. Thank you Bu Amel. Oke, Bu Mariati? Oke, kalau buat aku sih enjoy the process. Apapun itu, semua yang terjadi itu untuk ini adalah satu proses untuk kita naik kelas. Oke. Sebuah proses untuk naik kelas. Thank you Bu Mariati. Mas Wisnu? Balancing your life. Balancing your life. Thank you Mas Wisnu. Iya. Ini kita perlu balance ya antara ngejar target kerja. Nggak pernah balance Wisnu. Iya. Gitu. Nah, kalau saya sih take away-nya dari sesi hari ini ada dua gitu. Yang penting adalah kreativitas dan yang kedua adalah kemampuan beradaptasi gitu. Jadi terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir selama live FB ini, menyimak live FB ini. Dan yang mungkin ketinggalan baru nonton setengah aja, jangan khawatir karena rekamannya live FB ini selalu ada di FB page-nya Sinergia Konsultan. Jadi Anda mau lihat kapanpun, mau ngecek kapanpun, mau tanya-tanya juga bisa via kolom komen. Nanti kami juga akan memantau terus FB kami supaya kita bisa membantu apa yang menjadi kegalauan Anda work from home, ngejar target di rumah versus ngejar target di kerja versus ngurusin rumah sampai kebalik gitu ya. Nah, saya menunggu juga teman-teman yang mau share insight-nya, silahkan di kolom komen. Kami akan baca setiap insight-nya dan kami juga akan memberikan terus live-live seperti ini supaya menghadirkan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda di rumah. Dan mau ngingetin juga kalau teman-teman bingung gitu ya, aktivitas di rumah buat anaknya apa, atau mau curhat-curhatan antara mama-mama dan papa-papa, tenang, kami ada Sinergia Development Center, di sana ada Bu Mariati. Follow aja IG-nya di keluargamilenial.id. Di sana ada aktivitas-aktivitas seru untuk anak-anak Anda supaya tetap produktif di rumah, energi yang berlebih itu bisa disalurkan, dan mamahnya nggak pusing, itu yang paling penting, ya kan? Oke, saya mau terima kasih sekali lagi buat Mas Wisnu yang udah nemenin kita, Mas Fatah yang juga ada di belakang layar. Terima kasih juga buat Bu Amel. Thank you Bu, sudah curhat gitu ya. Apa tadi? Sharing is releasing. This life is for you Bu, enggak lain. Gitu. Thank you juga buat Mariati yang juga mungkin sama gitu ya, sharing is releasing yang sudah 1 bulan lebih semenjak anaknya di rumah terus. Semangat Bu gitu. Katanya ada kelas ini kan? Ya, makanya ada kelas ini gitu. Biar releasing gitu sama-sama. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton live FB ini. Kita akan ketemu di banyak video pembelajaran dan banyak live-live pembelajaran dari Sinergia lainnya. Selamat menanti berbuka puasa dan sampai ketemu. Bye. Bye. Bye.